Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Apa kabarnya malam ini? Baik. Akhir-akhir ini Ibu lagi sibuk? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk mengerjakan tugas, Eh, eh. tugas PCIE dan sibuk coba meluangkan waktu untuk merancang materi bahasa Arab. Wah, luar biasa. Baik, Ibu. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sesi coaching. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Eh, di akhir sesi coaching ini, apa secara spesifik yang ingin Ibu capai? Secara spesifik yang ingin dicapai adalah hmm, bagaimana bisa mengelola emosi dari rasa baper sih. Mengelola rasa emosi dari baper. Gitu ya, Ibu ya? Ya, oke. Kemudian, apa langkah yang diperlukan untuk mengelola emosi ibu tersebut? Langkahnya yang jelas perlu memang tahu ilmunya. Kemudian melatih, yang saya tahu melatih kesabaran, melatih untuk menjadikannya nol, tapi tidak mungkin juga sih langsung jadi nol. Mungkin nolnya itu nol, nol rasa ya. Cuman kan di depan orang-orang kan kayaknya kita tuh harus join gitu. Ekspresinya main gitu. Emosinya main, intonasinya tuh main. Jadi kalau cuma sekedar nahan, jadi agak cring apa gimana ceringnya ya, nggak enak aja gitu di depan orang-orang, tapi pengennya sih nggak baper gitu. Luar Begitu deh. biasa, Ibu. Kemudian, eh, apa saja, apa yang dapat Ibu lakukan agar langkah yang Ibu sebutkan tadi itu lebih aman, Ibu? Langkah yang tadi aku sebutkan biar lebih aman itu apa ya, mungkin dari ilmunya dulu sih, tahu ilmunya dan mungkin sering dilatih aja gitu, seperti ilmu mengelola emosi, kemudian ilmu apa ya, gimana sih kita memainkan ritme emosi gitu dari teman-teman sekeliling kita. Baik, Ibu. Terus Apakah Ibu, apakah Ibu sudah menemukan ilmu tentang mengelola emosi tersebut? ilmunya ada, cuman memang yang menuju biar nggak baper banget sih belum ketemu sih. Yang sampai apa, biar nggak baper banget gitu kan. Ya siapa sih yang digodain gitu kalau nggak baper gitu kan. Kira-kira Ibu, apa yang menyebabkan Ibu baper gitu? Apa penyebabnya begitu? Baper ya. Tuh, keceplosan juga. Oke. Penyebab saya baper adalah ketika mau dicomblangin sih. Oh. Makanya itu saya, aduh harus dikelola emosinya biar nggak gampang baper. Ya kan Eh, namanya digomblangin kan tidak melulu apa? Tidak melulu bakal terjadi gitu kan. Masih dalam proses gitu kan. ya. Saya nggak mau baper duluan. Begitu. Baik, Ibu. Eh, apa yang diperlukan agar langkah Ibu tadi, langkah mengenal ilmu emosi, langkah mengelolanya itu lebih berkualitas, Ibu. Hmm, cara mengelola emosi lebih berkualitas. Mending menghindar sih. Wow, menghindar. Untuk saat ini kayaknya cara yang paling aman adalah pergi dulu. Karena kalau misalnya harus berhadapan dulu dengan apa mak comblang itu gitu kan, sebenarnya sambil bercanda sambil seru-seruan gitu kan, cuman mereka kan nggak bertanggung jawab kalau saya baper terus saya berharap, itu kan mereka nggak bertanggung jawab, jadi lebih Iya sih. amannya dan lebih berkualitas menjaga emosi saya agar tetap stabil adalah menghindari Menghindar, dulu. menghindar. Baik, Ibu. Kemudian, apa yang dibutuhkan agar hasil bisa mengelola emosi dan tidak baperan itu bisa lebih lebih banyak begitu atau lebih apa ya dikatakan lebih baik begitu Ibu.
Mungkin kalau di Apa yang pikiran dibutuhkan? saya itu lebih ke ketemu sama orang-orang yang pintar mengelola emosi ketika ada cincingan yang begitu loh. Jadi ada cerita serupa, pengalaman serupa. Terus akhirnya dia masih bisa bertahan gitu loh, nggak ikutan Oh, baper. Jadi saya butuh lingkungan itu sebagai contoh daripada hanya sekedar teori. Saya kadang suka kadang tidak paham gitu bagaimana emosi itu dikelola gitu. Kalau misalnya ada orangnya, ada contohnya, ekspresinya kelihatan, auranya berasa gitu kan bisa jadi contoh. Mungkin seperti oke itu. Ibu, iya. Curhat berarti ya Ibu ya. Curhat dengan yang sudah merasakan. Baik Ibu, apa yang perlu Ibu lakukan agar keuntungan lebih banyak, agar Ibu memperoleh keuntungan dari mengelola emosi tadi, Ibu? Apa yang harus saya lakukan agar keuntungan lebih banyak saat mengelola emosi? Kalau keuntungan mengelola emosi kan memang banyak, kitanya masih bisa stabil ya. Mhm. Tapi kalau misalnya keuntungan eh, dalam memproses ya pengelolaan emosi ya, Ya, tahu ya gimana ya caranya ya. Karena memang belum ada pengalaman apa ya. Ya itu paling bagaimana yang lebih menguntungkan adalah sambil belajar tidak tenggelam. Belum nyebur dulu gitu ya. Nyeburnya cukup-cukup aja gitu kan. Belum sampai ke dalam. oke. Kemudian Ibu, apa yang perlu dilakukan agar tujuan dapat dicapai lebih cepat, Ibu? Misalnya tujuan Ibu untuk mengelola emosi dan agar tidak mudah baperan itu lebih cepat tercapai. Apa yang Ibu lakukan? Menghindar. Menghindar, menghindar juga berarti ya. Menghindar. Baik Ibu, setelah kita melakukan sesi coaching, apakah Ibu merasa ada manfaatnya? Mungkin sebagai reminder ya sesi coaching kali ini dengan apa yang sedang dihadapi. Tadi sebenarnya random aja sih. Memang Mhm. dihadapi tapi sebenarnya nggak kepikiran juga gitu. Pengennya sih ngalir-ngalir aja. Cuman ketika dipikirkan mana yang lebih untung gitu kan, mana yang lebih berkualitas gitu. Kayaknya aku harus menghindari dulu gitu. Entah bertemu dengan orang-orang yang suka nyomblangin kah atau yang lain kah gitu. Kayaknya memang perlu menghindar. Kalaupun memang jodoh juga nanti datang sendiri kok gitu. Asik. Eh, aduh, direkam lagi. Baik Ibu, apa kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari sesi coaching kita kali ini? Kesimpulannya adalah sesi coaching kini adalah reminder saya bahwa saya juga harus berhati-hati dalam mengambil sikap, termasuk mengambil tindakan emosi. Tidak asal menerima kata-kata orang, harus dicerna dulu, harus mendapatkan proses filter yang berkali-kali lipat sehingga tidak mudah baper gitu kan. Oke Ibu. Baik Ibu, sesi coaching kita telah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi coaching berikutnya. Terima kasih Oke, Ibu. mantap. Assalamualaikum. Salam.